Shalom saudara-saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu topik penting, hubungan antara utang luar negeri, ekspor, dan pedoman firman Elohim bagi bangsa. Ini bukan hanya soal angka-angka ekonomi, tetapi soal arah hidup bangsa kita di hadapan Yahweh. Bangsa kita saat ini menanggung utang luar negeri yang besar. Setiap tahun APBN kita terbebani pembayaran bunga dan cicilan. Sementara itu, penerimaan negara sebagian besar berasal dari dalam negeri, seperti pajak dan sumber daya alam. Tetapi devisa dari ekspor belum cukup untuk menopang pembayaran utang. Amsal 22 ayat 7 berkata, "Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang memberi pinjaman." Jika bangsa terus menambah utang tanpa menghasilkan devisa yang cukup, maka kita sedang menempatkan diri sebagai budak ekonomi bangsa lain. Kita bukan lagi bangsa yang merdeka penuh, melainkan bangsa yang harus tunduk pada pemberi pinjaman. Pertanyaan penting, dari mana bangsa ini membayar utang? Jawabannya dari cadangan devisa. Cadangan devisa tidak jatuh dari langit. Itu hanya bisa diperoleh dari 3 sumber utama. Pertama, ekspor barang dan jasa. Kedua, investasi asing yang masuk. Ketiga, remitansi tenaga kerja di luar negeri. Tanpa ekspor yang kuat, devisa akan lemah dan utang makin berat. Ulangan 28 ayat 12 berkata, "Yahweh akan membukakan bagimu gudangnya yang melimpah, langit untuk memberi hujan bagi kondisi global penuh ketidakpastian." Belanja negara bisa menjaga konsumsi masyarakat, memberi subsidi, membiayai kesehatan dan pendidikan, sehingga rakyat kecil tidak jatuh semakin miskin. Prinsip ini sejalan dengan firman Yeremia 29 ayat 7 menyebutkan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang kamu, dan berdoalah kepada Yahweh untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Artinya, bangsa harus menjaga rakyatnya agar tidak hancur dalam krisis. Namun, kelemahannya, jika terlalu bergantung pada APBN, apalagi dengan utang, maka ekonomi kita hanya berputar di dalam negeri. Tidak ada penambahan devisa yang nyata. Infrastruktur seperti jalan tol yang dibiayai hutang memang bagus untuk jangka panjang. Tetapi kalau tidak ada hilirisasi industri dan peningkatan ekspor, maka jalan itu hanya menambah beban bunga utang. Amsal 21 ayat 5 berkata, "Rancangan orang rajin pasti menuju kepada kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya menuju kepada kekurangan." APBN bisa menopang sesaat, tetapi tanpa strategi jangka panjang melalui ekspor, bangsa ini akan menuju kekurangan. Saudara-saudara, kita harus jujur. Jika bangsa hanya hidup dari utang, maka setiap tahun generasi berikut akan menanggung beban cicilan. Hutang bisa dipakai untuk hal produktif, tetapi kalau hanya untuk menutup defisit, maka hasilnya sama dengan orang gali lubang tutup lubang. Mazmur 37 ayat 21 berkata, "Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah." Bangsa yang hanya hidup dari utang tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk membayar dengan produktivitas, sama seperti orang fasik yang meminjam tanpa kemampuan mengembalikan. Tetapi bangsa yang benar adalah bangsa yang memberi, bangsa yang produktif, bangsa yang mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Apa jalan keluarnya? Firman Yahweh memberi pedoman. Bekerja dengan rajin dan cerdas, karena Yahweh memberkati pekerjaan tangan, bukan kemalasan. Mengutamakan produktivitas, bukan sekedar belanja, tetapi menghasilkan nilai tambah. Membangun hilirisasi ekspor, bukan hanya menjual bahan mentah, tetapi mengolah menjadi produk jadi bernilai tinggi. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali,
Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Bangsa yang hanya hidup dari utang tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk membayar dengan produktivitas sama seperti orang fasik yang meminjam tanpa kemampuan mengembalikan. Tetapi bangsa yang benar adalah bangsa yang memberi, bangsa yang produktif, bangsa yang mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Apa jalan keluarnya? Firman Yahweh memberi pedoman. Bekerja dengan rajin dan cerdas, karena Yahweh memberkati pekerjaan tangan, bukan kemalasan. Mengutamakan produktivitas, bukan sekedar belanja, tetapi menghasilkan nilai tambah. Membangun hilirisasi ekspor, bukan hanya menjual bahan mentah, tetapi mengolah menjadi produk jadi bernilai tinggi. Jika ada gejolak, misalkan banyak penarikan dana mendadak, bank bisa tergoncang. Dana 200 triliun rupiah itu menjadi bantalan agar bank tetap aman. Kedua, mencegah kepanikan atau bank run. Kalau masyarakat takut bank tidak mampu membayar simpanan, mereka bisa menarik uang besar-besaran. Dengan dana ini, LPS memberi sinyal kuat, tabungan masyarakat aman. 3. Stabilitas sistem keuangan. Jika satu bank besar kolaps, efeknya bisa merembet ke bank lain. Suntikan dana ini menahan efek domino agar tidak meluas. 4. Mendukung pemulihan ekonomi. Dengan bank punya likuiditas cukup, kredit ke dunia usaha tetap bisa jalan. Ini penting agar sektor real tidak macet dan ekonomi tetap bergerak. Kelemahan dan resiko dari kebijakan ini. 1. Beban keuangan negara. Dana 200 triliun rupiah itu pada dasarnya bersumber dari keuangan negara. Kalau tidak dikelola baik, bisa jadi beban fiskal. 2. Moral hazard. Bank yang tahu selalu diselamatkan bisa jadi kurang hati-hati mengelola resiko. 3. Tidak langsung dongkrak ekspor dan divisa. Uang ini lebih fokus menjaga stabilitas bank, bukan menambah daya saing ekonomi real. Dari sisi firman, ini bisa dihubungkan dengan prinsip Yusuf di Mesir, Kejadian 41 ayat 33 sampai 36, ketika ia menyarankan Fir'aun menyimpan cadangan gandum untuk masa sulit. Artinya, kebijakan seperti ini ada manfaatnya, menjaga kestabilan di masa goncangan. Tetapi jika hanya menjaga tanpa ada strategi produktivitas, ekspor, hilirisasi, kerja nyata, maka bangsa tetap rentan di masa depan. Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, harta itu bertambah banyak. Menjaga bank dari krisis adalah baik, tetapi tanpa kerja keras membangun ekspor dan hilirisasi, dana itu hanya jadi pertolongan sesaat, bukan jalan keluar permanen. Maka kita bisa melihat, kebijakan Purbaya Yudi berguna untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi tidak boleh membuat bangsa ini puasanya dengan bertahan. Bangsa ini harus melangkah lebih jauh, membangun kemandirian, menghasilkan devisa, dan mengurangi ketergantungan pada utang. Saudara-saudara, mari kita belajar dari firman ini. Utang bisa menjadi alat, tetapi tidak boleh menjadi gaya hidup bangsa. APBN bisa menopang, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya andalan. Ekspor adalah kunci untuk cadangan devisa, untuk kemandirian ekonomi, untuk menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang hanya hidup dari utang akan menjadi budak. Tetapi bangsa yang bekerja, bangsa yang menghasilkan dan mengekspor akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi mari kita berdoa agar bangsa ini bukan hanya pandai membuat rencana fiskal, tetapi juga berani melangkah di jalan yang diberkati Yahweh, jalan produktivitas, jalan kemandirian, dan jalan kelimpahan. Shalom.